Bayangkan sebuah bangsa yang kuat dan makmur, di mana setiap individu berperan dalam membangun ekonomi yang kokoh. Namun, bagaimana kita bisa mengetahui sejauh mana kemajuan bangsa ini? Bagaimana kita mengukur nilai dari seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi di setiap sudut negeri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel pembelajaran ekonomi bersama saya, Muhammad Subi Fadilah Ramadan, belajar ekonomi menjadi menyenangkan. Nah, bagaimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Bapak harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, tadi di opening kita kan sudah bahas sedikit nih tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas pada hari ini? Betul banget. Hari ini kita akan bahas mengenai perhitungan pendapatan nasional. Topik ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang konsep dasar pendapatan nasional yang membahas tentang indikator-indikator dalam pendapatan nasional. Nah, melalui pembelajaran ini, Bapak berharap untuk teman-teman semua mampu untuk memahami konsep dasar perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi dan juga mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang menyusun perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi. Ini ada pada perhitungan pendapatan nasional itu akan banyak banget yang akan kita bahas. Mulai dari perhitungan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan juga pendekatan pengeluaran. Nah, selain itu, kita juga akan mengenal mengenai perhitungan produk domestik bruto sampai pendapatan per kapita. Namun, pada pertemuan kali ini kita fokuskan dulu yuk pada pendekatan produksi. Sebelumnya, Bapak mau recall dulu nih sama apa yang teman-teman sudah pelajarin di pertemuan yang lalu mengenai konsep pendapatan nasional. Jadi di sini ada pengertian ya pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Oke, Bapak sih berharap teman-teman semua masih ingat gitu ya dengan pengertian pendapatan nasional ini. Oke, sekarang kita masuk nih ke materi inti yaitu perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Nah, apa sih teman-teman pendekatan produksi itu? Jadi, pendekatan produksi adalah perhitungan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh faktor produksi pada periode waktu tertentu. Nah, di sini total biaya output ekonomi itu harus dikurangin dengan biaya barang setengah jadi yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan? Tujuannya itu agar tidak terjadi pencatatan ganda. Nah, nanti di slide selanjutnya ada contohnya agar teman-teman bisa lebih mengerti tentang maksudnya itu gimana sih gitu. Oke, next. Sekarang kita bahas mengenai rumus atau formula untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi nih teman-teman. Rumusnya itu adalah Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 titik-titik tambah PN kali QN. Dengan keterangan di sini, Y adalah pendapatan nasional, P1 adalah nilai tambah barang ke 1, PN adalah nilai tambah barang ke N, Q1 adalah kuantitas barang ke 1, dan QN adalah kuantitas barang ke N. Oke, nah di sini saya punya contoh soalnya nih. Misalnya di sini ada kapas dengan harga Rp12.000, kemudian diproduksi menjadi benang dengan harga Rp16.000. Kemudian benang ini juga diproduksi lagi menjadi sebuah kain dengan harga Rp26.000 dan dilanjutkan dengan produksi pakaian dengan harga Rp50.000. Nah, bagaimana sih kita itu menghitungnya gitu? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini teman-teman itu tidak boleh langsung menghitung semua harga dari masing-masing hasil atau output produksi. Nah, teman-teman di sini nggak boleh gitu. Menjumlahkan 12.000 dengan 16.000, kemudian dijumlahkan lagi dengan 26.000 dan juga dijumlahkan lagi dengan 50.000. Nah, teman-teman itu nggak boleh gitu ya, bukan begitu caranya teman-teman. Terus gimana dong cara menjumlahkannya? Jadi gini teman-teman, untuk menghitungnya, teman-teman perlu menghitung nilai tambah dari masing-masing proses produksi. Nah, di sini dari kapas itu akan menjadi benang. Itu dari kan dari 12.000 ke 16.000 ada selisih 4.000. Kemudian dari benang ke kain itu ada selisih 10.000. 16.000 ke 26.000 itu kan ada selisih ada selisih 10.000. Kemudian dari 26.000 ke 50.000 itu ada selisih 24.000. Nah,
Selisih ini nih teman-teman yang dinamakan dengan nilai tambah. Dan nilai tambah ini yang harus dijumlahkan gitu. Tapi jangan lupa nih, di sini kan ada kapas yang seharga 12.000. Ini juga termasuk nilai tambah. Nah, kenapa sih gitu? Kapas ini termasuk nilai tambah juga karena kapas ini kan merupakan bahan mentah gitu ya untuk membuat benang sampai akhirnya di sini jadi pakaian gitu. Jadi di sini perhitungannya 12.000 ditambah 4.000 ditambah 10.000 ditambah 24.000 jadinya 50.000. Nah, atau di sini teman-teman itu bisa melihat dari harga-harga barang produksi akhir. Kalau misalnya dalam kasus ini barang akhirnya itu adalah baju dengan seharga 50.000 nih. Di sini kan ini kan ada baju nih. Nah, ini harganya 50.000. Maka itu yang harus dicatat oleh teman-teman.